Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikrayatul Hasanah dengan NIM 21042145 dari Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai statistika sosial. Yang pertama kali yaitu membahas mengenai ukuran tendensi sentral atau Measure of Central Tendency, di mana ukuran tendensi sentral yaitu angka-angka yang mewakili pusat atau titik tengah distribusi data. Pada ukuran tendensi sentral terdapat 3, yaitu mean, median, dan modus. Baiklah, pertama kali kita akan membahas mengenai mean. Mean adalah menjumlahkan angka yang dimiliki dan membaginya dengan beberapa banyak angka yang dijumlahkan. Dalam perhitungannya, merujuk pada populasi dan sampel, di mana akan sangat sering menemukan huruf Yunani digunakan untuk merujuk pada parameter populasi. Sedangkan huruf Inggris digunakan untuk merujuk pada statistik sampel. Namun, simbol MU untuk populasi dan untuk sampel menggunakan X bar dan M kapital. Selanjutnya yaitu rumus. Untuk rumus mean populasi adalah sigma X sub index dibagi dengan jumlah. Begitupun dengan rumus mean sampel. Namun, terdapat perbedaan antara rumus mean populasi dengan mean sampel, yaitu pada bagian kiri pada rumus populasi menggunakan simbol MU, sedangkan sampel menggunakan X bar. Lalu, pada pembaginya populasi menggunakan huruf N besar, sedangkan sampel menggunakan N kecil. Hal tersebut penting, namun tidak mempengaruhi perhitungan, karena angkanya akan tetap sama, namun hanya menjadi pembeda antara populasi dan sampel. Yang kedua yaitu median. Median adalah titik di mana separuh nilai dalam kumpulan data berada di atasnya dan separuh nilai dalam kumpulan data berada di bawahnya. Sehingga tengah yang sebenarnya adalah pusat dari kumpulan data yang diurutkan dalam arti sebenarnya menghitung median. Selanjutnya yaitu mode atau modus. Mode adalah rata-rata yang sama seperti yang lainnya, tetapi rata-rata yang sifatnya ini sangat berbeda. Nilai dalam distribusi data yang paling sering muncul, sehingga sangat berbeda dengan yang lainnya. Dan modus adalah dapat menghitungnya bahkan jika tidak memiliki angka dalam kumpulan data. Contohnya daftar pemesanan menu minuman di kafe. Minuman yang sering dipesan, maka itulah yang disebut dengan modus atau mode. Selanjutnya yaitu perhitungan untuk 3 ukuran tendensi sentral, yaitu mean, median, dan modus. Dalam mean, menggunakan MU yang berarti rata-rata populasi hanyalah sebuah simbol yang mewakilinya. Dan kemudian mendapatkan nilai menggunakan sigma S sub index. Melakukan sampel mean, X bar akan terlihat sama, namun penyebutnya akan memiliki ukuran sampel yang kecil daripada ukuran populasi yang besar. Sebuah indeks angka secara harfiah berarti memberi nomor pada semua nilai yang berbeda sehingga dapat membuat baris. Baiklah, contohnya X 6, 5, 4, 1, 7, 8, 3, 3, 2, dan 3. Indeksnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Yang pertama kita menghitung mean, di mana seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, rumus mean adalah MU sama dengan sigma X sub I sub index dibagi dengan jumlah banyak, atau X bar sama dengan sigma X sub index dibagi dengan jumlah banyak. Nah, di sini kita menghitungnya menggunakan sampel karena jumlahnya tidak begitu banyak, di mana sigma X mencari jumlah sigma X sub index adalah
X sub 1 ditambah dengan X sub 2 ditambah X sub 3 ditambah X sub 4 sampai seterusnya sampai ditambah dengan X sub 10. Maka dari contoh soal dapat kita jumlahkan 6 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 1 tambah 7 tambah 8 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 2 dan tambah 3. Maka jumlah X sub indeksnya adalah 42. Nah, untuk pembaginya itu N, dimana banyak yang akan dijumlahkan, yaitu dari soal ada 10. Maka kita masukkan ke dalam rumus. X bar adalah X bar sama dengan sigma X sub index dibagi N sama dengan 42 dibagi dengan 10 sama dengan 4,2. Jadi minnya kita dapat 4,2. Selanjutnya kita yaitu mencari jumlah mediannya, di mana median itu kita harus mengurutkan terlebih dahulu data dari angka titik terendah sampai yang tertinggi. Nah, dari soal tadi dapat kita urutkan dari angka 1, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Jadi mediannya itu kita ambil dari titik tengahnya, di mana ada 10 indeksnya, dan jadi dapat kita ambil tengahnya itu angka 3 dan angka 4. Di mana mediannya itu 3 ditambah 4 dibagi dengan 2, maka dapat mediannya itu 3,5. Selanjutnya itu modus. Nah, modus itu adalah nilai yang paling sering muncul, yaitu modusnya angka 3. Baiklah, materi selanjutnya kita masuk ke dalam ukuran variabilitas atau measure of variability, yaitu bentuk lain statistik deskriptif yang seringkali ingin diketahui orang selain ukuran tendensi sentral. Secara umum dan statistik, ukuran variabilitas adalah cara untuk mendeskripsikan perbedaan-perbedaan statistik. Ukuran tersebut menggambarkan bagaimana skor dalam kumpulan data tertentu berbeda satu sama lain dan mengukur hal seperti bagaimana penyebarannya, atau seberapa mengelompokkan titik-titik tersebut adalah hal-hal yang dilihat. Ukuran variabilitas mempunyai rentang standar, deviasi, dan varians. Rumus rank adalah R sama dengan H dikurang L, atau penjelasannya R sama dengan D rank, H sama dengan skor tertinggi dalam kumpulan data, dan L skor terendah dalam kumpulan data. Di sini kita contohkan ada 5 angka, yaitu angka 80, 85, 90, dan 95. Jadi R-nya sama dengan 95 dikurang 80. Hasilnya adalah 15, di mana 95 adalah skor tertinggi dan 80 adalah skor terendah. Jadi skor tertinggi dikurang dengan skor terendah sama dengan 15. Selanjutnya itu standar deviasi. Standar deviasi tipikal yang skornya menyimpang dari rata-rata, maka simpang baku. Simbol standar deviasi populasi dan sampel berbeda. Pada populasi, simbolnya berbentuk sigma, sedangkan sampel sigmanya standar deviasi hanya dijelaskan dengan S. Jadi, standar deviasi sangat berguna ketika memiliki kurva normal kumpulan data yang terdistribusi normal, yang sangat umum di dunia, hal-hal seperti tinggi badan, berat badan, dan semua deviasi standar yang terdistribusi. Deviasi standar yang terdistribusi normal memiliki sifat yang sangat menarik, memberitahu informasi apa yang umum dan tidak biasa. Jadi, 0 tepat pada rata-rata apapun yang sedang dibicarakan. Rata-rata 0, standar deviasi tepat pada rata-rata, kita dapat melihat satu standar deviasi di atas rata-rata dan satu deviasi standar. Selanjutnya yaitu varians. Varians hanya kuadrannya simpang baku. Jadi, rata-rata simpangan kuadrat
dari mean. Variance tidak memiliki simbol, jadi digunakan simbol simpangan baku dan diberi kuadrat. Karena itu, hanya simpangan baku kuadrat, jadi untuk populasi disebut variance dalam populasi sigma kuadrat, dan untuk sampel disebut variance sampel S kuadrat. Nah, di sini kita masuk ke dalam rumus standar deviance dan variance, di mana pada populasi parameter sigma sama dengan akar dari sigma X subindex dikurang dengan mu dikuadratkan dan dibagi dengan n atau jumlah banyak. Rumus standar deviance pada sampel statistiknya S sama dengan akar dari sigma dalam kurung X subindex dikurang dengan X bar dikuadratkan dibagi dengan jumlah banyak dikurang dengan 1 atau n kurang 1. Selanjutnya pada rumus variance pada population parameter dikuadratkan sama dengan rumus standar deviance tadi, tapi diberikan kuadrat dan dihilangkan akarnya, yaitu variance kuadrat sama dengan sigma dalam kurung X sub index dikurang dengan mu dikuadratkan dibagi dengan n besar atau jumlah banyaknya. Dan pada sampel statistik S kuadrat sama dengan sigma dalam kurung X subindex dikurang dengan X bar dikuadratkan dibagi dengan how to calculate standard deviance and variance, atau bagaimana perhitungan dari standar deviance dan variance, di mana kesamaan rumus sampel variance, sampel standard deviation, population variance, and population standard deviation pada dasarnya identik. Simbol berubah tergantung pada apa yang mengacu pada. Jika bicara tentang sampel, maka menggunakan X bar, dan jika population, maka menggunakan mu. Nah, di mana perbedaannya juga hanya terdapat pada dikuadratkan dan tidak dikuadratkan dan juga akarnya. Selanjutnya yaitu scales of measurement, yaitu skala pengukuran, di mana skala pengukuran akan sangat penting karena banyak muncul di tempat berbeda. Skala pengukuran hanya menggambarkan sifat data, mengkarakterisasi, misalnya jenis data apa yang dilihat, dan lainnya. Skala pengukuran ada 4, yaitu yang pertama nominal, yang kedua ordinal, yang ketiga interval, dan keempat adalah rasio. Yang pertama yaitu nominal. Nominal merupakan data non-numerik, yaitu tidak berupa nomor atau angka, namun berupa gambaran atau deskripsi yang bersifat kualitatif. Non-numerik atau hanya bisa kualitatif setiap item dalam himpunan termasuk dalam kelas atau kategori. Contoh pengukuran nominal adalah jenis kelamin. Pada jenis kelamin terdapat kategori antara laki-laki atau perempuan. Selanjutnya itu jenis makanan hewan, atau yaitu karnivora, omnivora, herbivora. Dan contoh lainnya itu kendaraan, termasuk dalam kategori mobil, motor, sepeda, pesawat, kapal atau lainnya. Selanjutnya yaitu ras kulit hitam atau kulit putih. Dan juga organisasi politik atau partai politik juga termasuk ke dalam contoh nominal dan contoh-contoh lainnya. Selanjutnya yaitu ordinal. Skala pengukuran ordinal, datanya bisa berupa kualitatif, bisa juga berupa kuantitatif, sehingga memungkinkan data berupa angka atau mungkin kata-kata dalam pengumpulan data. Ord berarti keteraturan, dan jadi ada urutan kunci ke data, item dalam kumpulan data yang diperoleh.
Jarak antara item belum tentu sama, jadi tidak ada interval yang sama di antara item-item yang berbeda. Contoh dari skala ordinal adalah hasil balapan. Misalnya, mendapatkan tempat 1, tempat 2, tempat 3, atau bisa juga dikatakan dengan meraih tempat pertama, kedua, dan ketiga. Contoh lainnya itu dalam survei. Ada setuju atau tidak setuju. Ranking murid juga termasuk ke dalam skala pengukuran ordinal. Selanjutnya itu interval. Skala pengukuran interval hanya melihat data numerik saja, data kuantitatif yang harus berupa angka, bukan kata. Hubungan antara titik-titik tersebut tidak bermakna. Contoh dari interval adalah suhu, baik itu berupa Celsius maupun Fahrenheit, dan juga koordinat dan juga jam. Dan yang terakhir yaitu rasio. Skala pengukuran rasio berupa angka-angka saja, tidak ada kata-kata. Rasio mengukur data numerik hanya bisa kuantitatif. Semua kualitas skala interval ditambah titik nol yang sebenarnya. Tidak ada apapun yang diukur adalah mungkin. Jadi, pada rasio ini adalah ukurannya pasti. Hubungan antar titik mempunyai arti. Contoh pengukuran rasio adalah inch, persentase, jumlah uang, Kelvin, nilai, dan lain sebagainya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.